Gunung Latimojong adalah salah satu dari Seven Summits Indonesia. Dengan ketinggian 3.478 mdpl, menjadikannya sebagai titik paling tinggi dari Pulau Sulawesi. Butuh perjuangan yang besar untuk menuju ke sana, dimulai dari berkendara ratusan kilometer, memanjat tanjakan terjal, menyeberangi sungai, hingga melewati hutan lumut untuk sampai di puncak Rantai Mario sebagai atap Sulawesi. Inilah cerita pendakian gue di Gunung Latimojong. Latimojong. Buat apa guys? Tetap Sabarakan. Wih, Rantai Mario. Sukses. kami memulai perjalanan dari Bandara Sultan Hasanuddin menuju Nrekang, lokasi Gunung Latimojong berada. Melewati beberapa kabupaten antara lain Maros, Parepare, Pinrang, dan lain-lain. Dengan total jarak sekitar 200 km lebih. Kami sempat berhenti beberapa kali, termasuk ngopi sore di daerah Bamba Puang, sambil melihat pemandangan Gunung Nona yang cantik. Bakso di Karangan. Kemudian kami sampai di Desa Baraka ketika langit sudah gelap. Mulai dari sini kita berganti kendaraan dengan mobil jeep karena akan melewati jalan dengan medan semi off-road. By the way, di pendakian ini gue mendaki bareng 4 orang lainnya. Ada Bang Andri, seorang kawan dari komunitas Aksa Seven yang menjadi leader dan guide. Dia mengajak Bang Adu yang akan menjadi porter karena dia adalah orang terkuat di dalam tim. Mereka berdua asli dari Sulawesi Selatan, dan sebenarnya mereka sedang membawa private trip yang mana tamunya adalah Adi dan Weni dari Jakarta. Jadi ceritanya di sini gue cuma nimbrung. Sampai di Desa Karangan, base camp Latimojong. Selamat malam semuanya. Kita baru sampai di Desa Karangan, desa terakhir sebelum pendakian Gunung Latimojong. Dan malam ini kita akan menginap di villa ini. Memang sama taruh di sini. Iya, kan sama ikui sama dia di TV. Suasana pagi di Karangan sangatlah damai, suara aliran sungai, udara yang sejuk, dan hangatnya sinar matahari membuat gue semakin bersemangat untuk mendaki. Selamat pagi semuanya dari Desa Karangan. Sekarang jam 7:30 pagi. Sekitar setengah jam lagi kita mau berangkat menuju Gunung Latimojong. Jalur pendakiannya ke sana. Ini tempat kita menginap semalam. Cuaca pagi ini cerah dan semoga seterusnya cerah sampai 4 camp. Bisa selesai. Iya. Gede banget. Udah siap. Udah packing, udah sarapan.
Bentar lagi kita berangkat menuju Latimojong. Mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Semoga perjalanan kita dilancarkan sampai puncak Rancu Mario dan pulang selamat ke rumah masing-masing. Berdoa mulai. Latimojong Sukses! Dari base camp menuju pos 1, jalannya lumayan nanjak terus, tapi belum masuk hutan, masih melewati perkebunan warga, kebun kopi lebih tepatnya, dan ada melewati sungai juga kayak gitu. Candid aja, candid. Kabur. FYI, Gunung Latimojong via Karangan memiliki total 7 pos. Biasanya orang-orang akan camp di pos 2, 5, atau 7. Dipilihnya pos-pos tersebut karena adanya sumber air. Kita sendiri targetnya akan bermalam di pos 5. Ini gua di depan, yang lain masih di belakang. Banyak sungai di sini ya. Look at this view. Sampai di pos 1 sekitar 50 menit dari base camp. Ini kayak di atas punggungan gitu pos 1-nya. Dan lagi dibangun buat shelter gitu, buat istirahat. Cuaca udah mulai berawan, tapi semoga nggak turun hujan. Mantap. Sampai di pondok, istirahat lagi. angkat gini dulu lah. Ini itu udah dicobain, itu 100 kilo ya bang ya? Gak angkat kayaknya. Enak kalau udah diangkat. Wih, gila. Sampai ke atas, pos 5. Bahaya bang. Sampai situ doang. Luar biasa. Setelah hujan reda, kami kembali melangkah. Mulai dari sini, medan berganti dengan vegetasi yang cukup rapat. Kami memasuki hutan rimba dengan pohon-pohon yang tinggi. Ditambah kabut yang menyelimuti hutan, membuat suasananya terasa lebih adem. Tadi sehabis pondok, mulai masuk hutan, jalannya nanjak, terus sampai ketemu ada kursi-kursi gitu, kursi dari pohon. Setelah itu jalannya turun melipir, sebelah kirinya jurang, dan vegetasinya ini ya rapat banget sih, ditambah kabut jadi cukup gelap. Pos 2 nih? Ya udah pos 2. Mantap. Berani lagi. Sampai di pos 2. Bisa mandi ini mah ya. Pos 2 Sarum Tapak. Pos 2 bang, mandi kita? Mandi. Makan siang kita sini aja ya. Nih ada gua,
yang bisa dipakai untuk sholat. Wudhunya di sini. Setelah 3 jam berjalan, kami sampai di pos 2. Di sini ada sungai besar dengan aliran airnya yang deras. Bertepatan dengan jam 12, kami berhenti di sini untuk istirahat makan siang. Kita duduk di sebuah gua kecil di bawah batu yang besar. Lanjut menuju pos 3. Baru jalan udah dikasih tali. Hujan yang belum berhenti memaksa kita untuk terus berjalan di bawah guyuran hujan sambil memakai ponco. Mulai dari pos 2, trek pendakiannya semakin terjal. Pada beberapa titik harus memanjat sambil berpegangan pada tali yang terpasang. Ditambah trek yang basah dan licin semakin menyulitkan langkah. Sampai di pos 3. Setengah jam dari pos 2 ke pos 3. OTW pos 4, masih hujan, vegetasi hutan masih rapat. Ini ada di ketinggian 2000-an mdpl, dan sekarang mau melewati tanjakan ini. Let's go. Jalur dari pos 2 sampai pos 4 adalah yang paling menyiksa. Didominasi oleh tanjakan dan jarang ada bonus. Untungnya dapat terdistraksi oleh jamur di sepanjang perjalanan. Khususnya selepas pos 2 sampai pos 5. Banyak sekali jamur yang gue temukan dengan berbagai bentuk dan warna. Hal yang gak pernah gue lihat di gunung-gunung di Pulau Jawa. Kelembapan yang cukup tinggi di Latimojong jadi faktor utamanya. Bahkan pohon-pohon di sini terlapisi oleh lumut yang tebal. Sampai di pos 4. Lanjut lagi menuju pos 5. Pos di mana kita bakal mendirikan tenda untuk camp. Gerbang cinta. Barang siapa melewati gerbang ini akan menemukan cinta sejatinya. Asik. Tuh Adi lewat, Wani lewat. Aman. Dapat cinta sejati nanti. Akhirnya sampai pos 5. Gimana guys? Luar biasa. Mantap. Hujan. Perjuangannya sepanjang. Luar biasa. Sekarang tinggal nunggu Bang Andre. Bang Andre sama Bang. Sampai pos 5 dalam keadaan hujan. Pos 5. Udah sampai di pos 5 Gunung Latimojong. Tempatnya luas, bisa muat banyak tenda, puluhan tenda bisa kayaknya. Cuman ya gini, karena hujan jadi becek-becek gitu. Jadi sekarang kita mau cari lapak buat diriin tenda. Habis itu masak-masak, makan,
terus istirahat. Bikin kopi. Kalau ngopi harus ada ahnya. Kan dia komen baja sudah isi. Masak apa, Bang? Ayam Tomat. Saus tomat. ayam saus tomat. Itu udah kan ini. Oke. Saus. Itu lebih kok ayam itu. Wih, Lagi. oke cukup. Di atas nasinya. Nah, Lagi sekali lagi. atas nasi. Oi. Mantap. Oke. Moncor dan Nah, sini dekatin piringnya. Begitu. Bikin amat. Makan malam. Makan malam. Inilah makan malam kami. Istimewa karena dimasak oleh chef kita, yaitu Bang Adu. Nasi ayam kari, sayur kangkung, dan kerupuk menjadi sajian penutup pada malam hari ini. Andri bangun. Selamat pagi dari pos 5 Latimojong, sekitar jam 6 pagi. Gue lagi sarapan, yang lain juga di dalam tenda. Habis sarapan, packing bentar. Habis itu kita mau summit ke puncak Rantai Mario. Melupakan perjalanan ke puncak Rantai Mario, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Semoga perjalanan kita dilancarkan. Amin. Amin. Berdoa dimulai. Rantai Mario. Seberes sarapan, kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Rantai Mario, titik tertinggi dari Gunung Latimojong. Trek yang dilalui semakin menanjak, hutannya tidak begitu lebat, bahkan udah jarang ditemukan pohon-pohon yang besar. Perjalanan menuju pos 6. Para pemburu jamur. Dan sama seperti sebelumnya, di sepanjang trek kami menemukan jamur yang bervariasi. Hal itu membuat gue berjalan sambil mencari jamur karena ingin mengoleksi foto-fotonya. Pos 6 Perangian. Sementara itu di antara pos 6 dan 7 pepohonannya ditumbuhi banyak sekali lumut. Saking tebalnya di hutan ini dikenal dengan sebutan hutan lumut. Terbayang seberapa lembabnya hutan di Latimojong sampai ada kerajaan lumut seperti ini. Kita sedang memasuki kawasan hutan lumut. Hutan lumut Gunung Latimojong. Masih menuju pos 7. Setelah melewati hutan lumut, vegetasi ini sudah mulai terbuka dan jalanannya pun tidak seterjal sebelumnya. Semakin lama vegetasi hutan semakin terbuka. Seiring dengan hal itu, terlihat pegunungan Latimojong yang megah sekali. Dan FYI, jadi Latimojong itu bukan gunung berapi dengan kawah, tapi sebuah pegunungan yang memiliki 7 puncak. Selain puncak Rantai Mario, ada puncak Nenek Mori sebagai puncak tertinggi nomor 2. Kemudian ada puncak Rantai Kombala, puncak Pantai Aloan, dan lain-lain.
Di depan sudah pos 7. Atas. Dari tadi bang? Dari tadi? Sampai tidur. Di pos 7 ada sumber air. Ini gue lagi turun mau lihat lokasinya. Nah, itu dia, sudah terlihat ada sungai. Perjalanan menuju puncak Rantai Mario. Dari pos 7 tadi ada satu tanjakan yang cukup terjal, tapi setelah itu jalannya cenderung landai. Ada sih naik turun, tapi nggak yang terjal harus pakai tali dan manjat-manjat gitu. Di sini banyak batu-batu gini yang disusun, balance stone, banyak sekali tuh. Dan ada mana? Kita lagi di Telaga pos 7. Pantai Bolong. Tinggal sebentar lagi Ranu Kumbolo. Semakin dekat ke puncak, medannya semakin gersang. Di sini treknya menjadi bebatuan dan cuma ada pohon-pohon kecil dan rumput. Kabut pun sempat turun menyelimuti pegunungan. Dan setelah hampir 4 jam melewati tanjakan demi tanjakan, akhirnya kita sampai di puncak Rantai Mario, salah satu 7 Summits Indonesia, sekaligus titik tertinggi Pulau Sulawesi. Pos 8 alias puncak Rantai Mario. Mantap. Alhamdulillah. Sekarang jam 11.45 atau 3 jam lebih 30 menit dari pos 7, dan sekarang sudah sampai di puncak Rantai Mario. Mantap, luar biasa. Ada perasaan haru, senang, bangga, semua campur aduk di momen ini. Latimojong jadi gunung ketiga gue dari sirkuit 7 Summits Indonesia. Sebelumnya gue udah menuntaskan Gunung Semeru di Jawa dan Gunung Rinjani di NTB. Alhamdulillah semuanya berhasil sampai puncak. Terima kasih Bang Andri, Bang Adu, Weni dan Adi yang telah menjadi kawan mendaki kali ini. Kalian luar biasa. Rantai Mario sukses! Mantap betul. Yuk pulang. Lumayan. Nyebur. Perjalanan belum berakhir karena sesungguhnya pendakian dapat dikatakan selesai ketika kita bisa kembali ke rumah dengan selamat. Puncak hanyalah bonus, sedangkan pulang dengan selamat itu harus. Sekian cerita gue di Gunung Latimojong.